agak-agak hujan ya di luar sana, udan panas ya, udan bawane ngajak kelon gitu ya wes nggak apa-apa. Jadi ini teman-teman, akhir-akhir ini banyak sekali yang telepon saya menanyakan kenapa sih sekarang masuk Hong Kong tidak semudah dulu. Padahal suami saya, adik saya, keluarga saya itu punya tiket pesawat pulang pergi, bahkan hotel juga, dan bahkan sudah telepon majikan, Miss, kenapa tidak diizinkan masuk ke Hong Kong? Oke, pertanyaan ini banyak sekali di DM saya, inbox saya. Nah, secara pribadi saya tidak tahu alasan imigrasi apa yang membuat imigrasi menolak keluarga kalian untuk datang ke Hong Kong. Ini karena mungkin dari dampak bulan Februari Maret ya. Ini karena dampak dari perbuatan teman-teman kita semuanya yang, terima kasih yang sudah nyawer ya, teman-teman kita semuanya yang sudah melakukan kesalahan fatal sehingga berakibat pada kita. Buat teman-teman yang benar-benar turis, itu fatal sekali. Enggak juga, Miss, teman saya enggak kok lolos. Ya itu random, Mbak. Paham nggak maksud saya random itu? Jadi yang dicurigai ya yang dicekel. Loh, suami saya bukan mafia, Miss, kenapa dicurigai? Dicurigai bukan kita yang merasa, Mbak. Jadi pihak imigrasi yang merasa mungkin suamimu kelingak-linguk, bingung, atau penampilannya kurang meyakinkan. Itu tiba-tiba bisa ditanyakan dimasukkan dalam ruangan. Miss, bojoku sampai ditahan 2 kali 24 jam. Ya itu resiko untuk memasuki satu negara, Mbak. Jadi kita nggak bisa bebas seenaknya kita sendiri mau ke negara manapun. Ingat, bagaimanapun juga kita adalah warga negara Indonesia. Nah, ada beberapa orang yang ada di Macau yang sudah turis ya, dulunya turis di Hong Kong 1 bulan, ke Macau 1 bulan, terus ke Hong Kong lagi 1 bulan, otomatis dia sudah 60 hari. Giliran dia sudah bekerja di Macau, belum punya blue card, mau masuk Hong Kong itu juga sulit loh, Mbak. Jadi mau masuk Hong Kong juga mau masuk Hong Kong juga sulit. Jadi sekali lagi ini adalah peraturan negara-negara tertentu yang dimana kita tidak bisa memprediksi apa sih yang mereka mau ya, karena mereka ingin menjaga negara mereka, kita harus menghormati dong. Miss, kalau renew paspor di Indo apa? Saya nggak tahu, Mbak, kalau Indonesia renew paspor di Indonesia saya nggak tahu ya, saya nggak tahu peraturan di Indonesia. Yang saya tahu peraturan di Hong Kong saja. Kalau renew paspor di Indonesia saya kurang tahu. Jadi buat teman-teman yang mau membawa keluarganya main ke Hong Kong, ya memang harus siapkan mental, harus siapkan secara pribadi, kemungkinan besar tidak bisa diterima di Hong Kong. Ini harus siap secara mental ya, karena kalau nggak siap secara mental pasti kalian kecewa dan hancur saat kalian tiketnya harus kobong atau seperti apa dan bagaimana, otomatis kan kalian nggak bisa isi rekening, kurang bisa jadi imigrasi tidak tahu isi rekening kalian, karena masuk ke Hong Kong tidak ditanyain isi rekening, Weni. Jadi masuk ke Hong Kong itu tidak ditanyain apakah kamu punya rekening, apakah punya uang, itu nggak ditanyain. Kalau di Macau itu bisa pakai kartu kredit atau banknya itu dibantu cek secara online. Kalau di Macau pernah saya itu. Jadi kalau kalian ke Macau bawa uang kurang dari 5.000, itu biasanya ditolak. Ini buat yang kalian bawa paspor SLP, paspor sementara itu. Jika kalian mau masuk Macau, minimal uang 5.000. Itu sudah ketentuan ya. Jadi kalau ke Macau itu syaratnya bawa uang 5.000. Kalau di Hong Kong itu tidak ada yang dikatakan bahwa minimal bawa uang 10.000 bisa masuk. Enggak. Di Hong Kong enggak kayak gitu. Jadi di Hong Kong itu random. Ada orang yang nggak bawa uang sama sekali boleh masuk. Ada orang yang nggak bawa uang sama sekali boleh masuk. Tapi ada orang yang bawa uang juga nggak boleh masuk. Itulah hak mutlak imigrasi Hong Kong. Jadi kita tidak bisa mempertanyakan kenapa kok bisa, loh nggak salah tak? Pastinya mereka nggak salah dong, itu negara mereka. Karena itu kita sebagai warga negara Indonesia ya harus menghormati ya. Ini yang menjadi pertanyaan setiap hari dari kalian semua. Kenapa suami saya tidak bisa masuk ke Hong Kong? Kenapa adik saya nggak bisa ke Hong Kong? Itu peraturan milik negara Hong Kong. Jadi kalian ditahan atau tidak ditahan itu yang menentukan Hong Kong juga, Mbak. Dan jangan khawatir, di Hong Kong diperlakukan dengan baik kok. Bukan di penjara, cuma ditahan, dimasukkan di ruangan, suruh nunggu.
imigrasi saya ketat karo wong Indo, betul. Ini karena dampak dari apa yang terjadi di bulan Maret. Di bulan Maret itu tragedi yang sangat sangat memalukan sekali ya. Bagi teman-teman yang belum tahu mungkin akan nanyakan, ada apa sih Mi? Ada apa? Oke, di awal Maret salah 4 kan, kalau salah satu kan satu aja. Ini ada 4 pencopet yang berasal dari Indonesia ditangkap saat ada di bandara mau terbang pulang ke Indonesia. Jadi ada 4 orang ditangkap posisi di bandara. Pencopet ulung Indonesia, turis. Indonesia turis. Dia kesini bukannya untuk jalan-jalan ataupun membuang uang, membeli tas branded atau apa, malah mencuri. Ya ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Ini kasus yang pertama. Setelah ini kasus kedua. Salah satu teman kita yang di tim Sacoy menampung narkoba yang begitu banyak. Salah satu kakaknya sudah menelpon saya di bulan Maret. Dan di tanggal 13 atau 14 Maret, posisi saya terbang lagi ke Indonesia. Jadi saya ke Indonesia tuh ke Hong Kong itu kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 9 ya, tanggal 10 Maret, 8 atau 9 Maret. Balik lagi Indonesia tanggal 12 Maret. Posisi saya masih ada di Hotel Surabaya, itu terdengar kabar bahwa orang Indonesia peperan kaburan Hong Kong. Sudah jadi kaburan, peperan, menyengsarakan rakyat Hong Kong karena pajaknya harus buat dia, memberi dia makan. Malah dia mencopet, mencuri jam mewah. Ini kejadian yang sangat memalukan sekali ya. Kenapa sih saya bilang kalian yang peperan itu jangan arogan, jangan sombong. Karena apa yang diberikan ke kalian, nafkah yang diberikan oleh masyarakat Hong Kong, itu masyarakat Hong Kong yang memberikan. Apa yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong saat ini, kalian dikasih tunjangan makan, dikasih uang kos-kosan, dikasih uang perjalanan, itu semua hasil dari pajak orang-orang Hong Kong. Bisa dibilang pajak dari saya juga, karena saya adalah pembayar pajak. Kenapa saya selalu bilang jangan terlalu arogan, jangan mencuri, jangan nyopet, jangan ini, jangan itu. Mungkin kata-kata itu terlalu risih kalian dengar, tapi bener loh. Kalian tuh kaburan di sini, jangan menyengsarakan orang sini. Paham maksud saya? Kamu itu sudah kaburan, kamu tidak mengakuin kenegaraanmu sendiri. Itu udah hak kamu. Hak mutlak kamu. Kamu mau jadi kaburan, kamu mau jadi apapun, nggak masalah. Tapi jangan merepotkan masyarakat Hong Kong dan juga orang-orang Indonesia. Jadi udah kaburan, nyolong. Kasihan orang-orang yang dalam ini loh. Paham nggak maksud saya? Orang-orang yang ada di Indonesia itu kasihan. Kalian nggak ngakuin sebagai warga negara Indonesia, itu hak Anda, itu urusan Anda. Bisa dipahami?